Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab 3 pertanyaan tersebut, yaitu yang pertama, faktor-faktor terjadinya penjajahan di Indonesia. Nah, dapat kita ketahui, Indonesia pernah dijajah oleh negara Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda, dan Jepang. Seperti yang diketahui bahwa penjajahan yang paling lama di Indonesia yaitu ketika dijajah oleh Belanda, sekitar 3,5 abad atau setara dengan 350 tahun. Selain itu, Jepang juga menjajah selama 3,5 tahun. Waktunya memang sebentar karena Jepang pada saat itu kalah perang dengan sekutu. Walaupun sebentar, efeknya besar. Banyak orang meninggal karena sistem Romusa dan tanam paksa yang diterapkan oleh kolonial Jepang. Faktor penjajahan di Indonesia bisa disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, di mana faktor internal seperti kondisi politik, ekonomi, dan sosial budaya di Indonesia yang membuat negara lain melakukan perdagangan, kemudian berusaha menguasai perdagangan dengan monopoli perdagangan. Sedangkan faktor eksternal seperti kondisi di dunia yang menyebabkan mereka menjelajahi dunia untuk mencari dan menemukan rempah-rempah serta berdagang yang akhirnya tercipta sebuah pemikiran untuk menguasai perdagangan dengan melakukan imperialisme dan kolonialisme di wilayah Indonesia. Di antara kedua faktor tersebut dapat dijabarkan lebih dalam lagi, di antaranya mengenai faktor eksternal, yaitu yang pertama, berkembangnya kembali keyakinan ajaran Kopernikus bahwa bumi itu bulat tidak datar. Yang kedua, berkembangnya kekuasaan Islam. Semenjak jatuhnya perdagangan dan ibu kota Romawi yaitu Konstantinopel ke tangan Islam, yang menyebabkan jalur perdagangan antara Eropa dan Asia tertutup karena dikuasai oleh kerajaan Islam. Yang ketiga, ambisi untuk menemukan wilayah baru dalam rangka mencari kekayaan, kejayaan, dan menyebarkan agama Nasrani. Selanjutnya faktor internal, yaitu yang pertama, adanya kontak hubungan perdagangan. Setiap bangsa dari wilayah lain berdagang ke wilayah timur untuk mencari rempah-rempah, salah satunya ke wilayah Indonesia. Namun ternyata Indonesia dimanfaatkan oleh pihak asing untuk menguasai perdagangan monopoli. Yang kedua, Nusantara wilayah penghasil rempah-rempah terbesar, sehingga menjadi tempat tujuan para bangsa asing untuk datang ke Indonesia dan ingin menguasai perdagangan dan menciptakan imperialisme dan kolonialisme. Yang ketiga, tidak adanya persatuan antara kerajaan satu dengan kerajaan lain di Indonesia. Hal ini membuat para penjajah mudah untuk memecah belah antara kerajaan di Nusantara dengan cara mengadu domba dan memihak salah satu kerajaan. Yang kedua, dampak imperialisme dan kolonialisme di Indonesia. Imperialisme dan kolonialisme merupakan dua istilah yang kerap dikaitkan dengan masa penjajahan. Sebagai negara yang pernah dijajah, bangsa Indonesia merasakan penderitaan semasa dijajah, meskipun tidak menutup kemungkinan adanya dampak positif maupun negatif yang diterima selama penjajahan. Dampak imperialisme dan kolonialisme secara umum ditimbulkan oleh imperialisme dan kolonialisme terhadap daerah jajahannya adalah kerugian baik secara ekonomi maupun politik. Secara ekonomi, wilayah-wilayah jajahan dieksploitasi sehingga membuat daerah tersebut tidak dapat berkembang akibat dimonopoli. Sementara secara politik, negara penjajah seringkali mengatur kekuasaan lokal untuk memperoleh kemudahan dalam memiliki komoditas dagang. Dalam kasus imperialisme, negara-negara jajahan kehilangan seluruh haknya sebagai negara karena dikuasai secara teritorial, sehingga jajahan tersebut kehilangan ekspektasi. Yang ketiga, yaitu mengapa Indonesia harus merdeka. Indonesia harus merdeka karena untuk menegakkan harkat dan martabat diri, untuk membebaskan bangsa Indonesia dari penjajah. Tindakan yang sewenang-wenang menjadikan masyarakat Indonesia sengsara dan tak bebas menentukan nasibnya sendiri. Seperti yang telah disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk memajukan kesejahteraan umum, supaya rakyat Indonesia lebih makmur dan lebih sejahtera daripada masa sebelum kemerdekaan dahulu. Selain itu, juga memperjuangkan kemerdekaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sendiri. Pendidikan akan diunggulkan sehingga lebih banyak orang pintar yang bisa membangunkan bangsa Indonesia. Sebuah bangsa yang merdeka pasti mempunyai tujuan,
Tidak ada bangsa yang merdeka tanpa memiliki tujuan. Para pendiri bangsa merumuskan cita-cita nasional atau tujuan kemerdekaan jauh sebelum negara ini dideklarasikan merdeka. Oleh para pejuang ditanamkan pembahasan nasional kepada setiap rakyat yang berjuang untuk menciptakan keadilan dan kemakmuran bagi semua penghuni negara. Oleh karena itu, maka kemerdekaan adalah syarat yang penting untuk menghilangkan kapitalisme dan imperialisme, dan untuk mendirikan masyarakat yang sempurna.